Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizky Afifah dengan NIM 1910210004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen asesmen perkembangan anak usia dini. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Terdapat beberapa macam pendapat pakar mengenai pengertian instrumen. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Jali mengemukakan, dalam bidang penelitian, instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Alat ukur atau instrumen yang dibuat atau disusun untuk melakukan pengukuran sebelum digunakan harus terlebih dahulu dikalibrasi atau divalidasi. Jadi suatu instrumen harus digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau fenomena alam yang diamati. Namun terlebih dahulu dilakukan kalibrasi sebelum dipergunakan. Asesmen yaitu suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan kerja siswa serta bagaimana proses ia menghasilkan karya tersebut. Asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar anak. Asesmen juga tidak dilakukan di kelas pada akhir program atau di akhir tahun TK, tetapi dilakukan secara tertahap dan berkesinambungan sehingga kemajuan belajar siswa dapat diketahui. Menurut Jali dan Mujiono, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan instrumen asesmen adalah: yang pertama, identifikasi, yaitu utama penggunaan instrumen. Tujuan utama instrumen ini digunakan oleh konselor sebagai pengembangan instrumen antara lain untuk diagnosis, penempatan, identifikasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu identifikasi tingkah laku yang mewakili konstruk tertentu. Untuk pengembangan instrumen perlu dilakukan konsep tingkah laku yang valid dalam mewakili konstruk teori yang akan diukur. Yang ketiga yaitu mengembangkan dimensi dan indikator variabel yang sesungguhnya secara eksplisit telah tertuang pada rumusan konstruk variabel. Yang keempat yaitu mempersiapkan kisi-kisi instrumen dan proporsi butir yang menjadi fokus. Yang kelima yaitu menetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam suatu tentang kontinum dari satu kutub ke kutub yang lain yang berlawanan. Sebagai contoh, tidak setuju ke setuju, negatif ke positif, tidak pernah ke selalu, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu mengkonstruksi sejumlah draft butir. Butir instrumen yang dibuat diusahakan sebanyak-banyaknya karena tahap selanjutnya butir-butir tersebut akan diseleksi mana yang paling baik. Ketujuh yaitu mereview butir dengan memperhatikan akurasi, kesesuaian, dan relevansi spesifikasi instrumen, kekurangan konstruksi butir yang bersifat teknis, tata bahasa, dan keterbacaan. Yang kedelapan yaitu melakukan uji coba awal. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan ketetapan ukur instrumen. Yang kesembilan yaitu melakukan uji coba kepada sampel yang lebih besar. Yang kesepuluh menentukan analisis statistik yang sesuai dengan eliminasi butir yang tidak sesuai dengan kriteria. Yang ke-11 mendesain dan melakukan penghitungan validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ke-12 mengembangkan paduan dan pedoman untuk mengadministrasikan pemberian skor dan interpretasi. Asesmen perkembangan kognitif dalam arti luas menurut Nasir yaitu perolehan, penataan, perbedaan, dan penggunaan pengetahuan. Di sini kognitif juga diartikan sebagai kemampuan berpikir, kecerdasan dalam proses belajar, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang telah terjadi di lingkungan, dan kemampuan mengingat dan menyelesaikan persoalan-persoalan sederhana. Perkembangan kognitif ini meliputi yaitu pengembangan auditori anak usia dini, pengembangan sains permulaan, pengembangan geometri anak usia dini, pengembangan visual anak usia dini, pengembangan taktil anak usia dini, dan pengembangan kinestetik anak usia dini.
Adapun contoh instrumen asesmen perkembangan motorik anak usia dini pada umur 5-6 tahun yaitu komponennya motorik halus dan indikatornya berjalan, deskriptornya anak mampu berjalan dengan lancar tanpa kesulitan, dan hasilnya kita dapat menilai mulai berkembang, belum berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Adapun contoh instrumen asesmen perkembangan bahasa anak usia dini yaitu pada usia 5-6 tahun dari lingkup perkembangan aspek bahasa dan kompetensi dasar yang dicapai yaitu 2.14. Indikator penilaiannya yaitu terbiasa ramah menyapa siapapun dengan lembut dan santai. Yaitu di sini kita dapat menilai anak dari belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Adapun contoh instrumen asesmen perkembangan moral dan agama anak usia dini yaitu dari usia 5-6 tahun, lingkup perkembangannya yaitu aspek nilai agama dan moral, kompetensi dasar yang dicapai 1.1, dan indikator penilaiannya kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan sebagai penciptanya, dan di sini kita dapat menilai anak belum berkembang, anak mulai berkembang, dan anak berkembang sesuai harapan. Adapun contoh instrumen asesmen perkembangan sosial emosional anak usia dini yaitu lingkup perkembangannya aspek perkembangan sosial emosional gak ada yang dicapai seperti 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Indikator penilaiannya yaitu kemampuan memegang dan memanipulasi benda. Di sini kita dapat menentukan anak belum berkembang, mulai berkembang, dan berkembang sesuai harapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.